Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Brand, ini jumpa lagi ya dengan Mimin. Saya Jenang Arit yang akan terus berbagi informasi seputar dunia peternakan maupun dunia pertanian. Baik, pada video kali ini ya, ini Mimin akan membahas terkait ciri-ciri untuk pedet yang bagus untuk dilakukan fattening ya atau penggemukan. Jadi memang semua pedet itu atau semua sapi bisa digunakan untuk bahan fattening. Akan tetapi itu tidak semua sapi atau tidak semua pedet itu nanti bisa maksimal pertumbuhannya ataupun juga maksimal beratnya. Jadi ini penting ya, ini kalau perlu sediakan spidol itu ya, dicatat yang besar-besar bahwasanya tidak semua pedet dan tidak semua sapi itu nantinya bisa maksimal. Karena memang gini, untuk menahan atau menopang berat badan sapi yang ekstrim itu nantinya dibutuhkan kaki-kaki yang kokoh, itu salah satunya. Ini Mimin ini pernah jumpai juga pada saat keliling ke kandang peternak itu ya, salah satu kaki dari sapi penggemukan itu mengalami patah. Dikarenakan itu tadi, yang jelas kakinya tidak mampu menopang berat badan dari si sapi. Tentunya hal ini akan menjadi kerugian tersendiri bagi para peternak, khususnya veteriner ya, atau penggemuk. Baik, untuk ciri-ciri pedet yang bagus untuk penggemukan sapi itu yang pertama, silahkan diperhatikan pada kaki-kakinya. Ini untuk si Jatayu ini memang kakinya tidak ekstrim ya, dalam artian tidak benar-benar besar. Hanya saja ini cukup untuk menopang berat sampai dengan sekitar 1 ton. Atau minimal ya, ini minimal 900 kilo ini masih mampu ini untuk si kaki-kakinya Jatayu. Yang terpenting asupan kalsiumnya ini juga harus secara rutin diberikan setiap hari. Kemudian setelah kaki depan dan belakang itu kita jumpai atau kita dapati benar-benar besar dan kokoh, ini nanti silahkan dilihat pada ini ya, apa namanya, lato-latonya ya. Itu lato-lato dari si pedet atau si sapi itu harus naik, dalam artian jaraknya dengan perut itu tidak boleh terlalu panjang. Ini antara percaya atau enggak, lato-lato sapi itu yang menggelantung panjang itu pertumbuhannya tidak akan seefisien atau secepat yang lato-latonya itu pendek. Yang terpenting dia sempurna. Setelah itu nanti silahkan dilihat ya, ini sangat penting, itu adalah pada punggung sapi. Punggung sapi ini harus benar-benar lebar dan datar. Jangan sampai nanti untuk penggemukan ini sobat ngarit ini memilih sapi yang punggungnya ini kecil, terus kemudian berbentuk segitiga kerucut, atau ini orang menyebutnya sigar jambi ya, itu benar-benar fatal. Itu nanti pasti tidak akan bisa maksimal untuk beratnya. Kemudian setelah itu, syarat terpenting untuk melakukan fattening ini silahkan dipilih untuk pedet jantan ya. Ini kita bahasannya pedet jantan. Ekornya itu wajib pendek, jangan memilih ekor yang panjang. Sekali lagi, pilih yang ekornya pendek. Kemudian dari sisi leher, kita beralih ke depan ya. Ini leher, pilihlah pedet atau sapi yang lehernya besar dan kokoh. Kemudian dada sapi itu juga lebar. Gimana Min untuk yang lainnya Min? Kemudian sebisanya ya, ini kalau memang ingin pertumbuhannya ini maksimal, itu sebaiknya tidak memilih sapi yang memiliki tanduk. Antara percaya atau tidak, sapi yang tidak memiliki tanduk itu akan jauh lebih cepat perkembangannya itu dibandingkan dengan
sapi yang bertanduk. Dikarenakan nutrisi dan kalsium yang seharusnya bisa digunakan untuk pertumbuhan si pedet atau sapi nantinya juga akan diserap untuk pertumbuhan tanduk. Inilah salah satu faktor kenapa sapi tanpa tanduk jauh lebih cepat gedenya daripada sapi yang bertanduk. Itu dengan catatan pola perawatan dan pakannya sama. Kemudian setelah itu untuk telinga itu sebisanya pilih yang kecil. Untuk matanya itu pilih yang lebar. Kemudian pandangannya juga tajam. Jangan memilih sapi yang pandangannya sayu. Itu dimungkinkan si sapi dalam kondisi terkena cacing. Pilih sapi itu yang bulunya itu tidak berdiri dan tidak kusam. Sehingga kemungkinan sapi terkena cacing itu juga sangat kecil. Kemudian dari sisi kepala ya, ini dari sisi kelapa, kok kelapa min. Dari sisi kepala ini usahakan pilih sapi yang kepalanya itu kecil akan tetapi simetris ukurannya dengan badannya. Jadi tidak perlu memilih sapi yang kepalanya benar-benar gede dan panjang. Yang terpenting adalah kecil, simetris, dan kokoh. Setelah itu, setelah didapati dari ciri-ciri fisik tersebut, yang perlu diperhatikan yang lainnya adalah usahakan si sapi ini dibawa jalan. Salah satu tujuannya ini adalah untuk mengetahui apakah ada kelainan pada kaki sapi yang disebabkan oleh terkilir ataupun yang lainnya. Ini kita sudah beli mahal-mahal, speknya sudah bagus, ternyata diajak jalan-jalan ternyata pincang. Tentunya ini juga akan menghambat proses pembinaan atau penggemukan. Selain itu ya, ini juga tidak kalah penting lagi ketika membeli bahan atau pedetan ya, ini terutama pedetan ini. Mohon dipastikan bahwasanya si pedetan tersebut sudah makan rumput. Ini banyak sekali ini ya. Ini ya ente-ente itu beli sapi nyari murah belum makan rumput sudah dibawa saja. Itu gini. Dikarenakan si sapi belum makan rumput ini secara otomatis apabila kita beri comboran itu resikonya untuk kembung sangat besar. Itu yang perlu diperhatikan ya. Jangan hanya ngejar harga murah, itu nanti justru bisa jadi bumerang untuk ente-ente semua itu ya. Selain itu untuk penggemukan sapi itu berhasil atau tidaknya itu tentunya akan dipengaruhi oleh faktor harga pembelian sapi, kemudian faktor harga pakan, faktor harga jual dan yang lainnya. Ini mayoritas ini teman-teman mimin itu yang dari Korea atau yang dari Jepang itu pada balik kembali ke Korea atau ke Jepang. Ini dikarenakan gagal dalam manajemen kandang sehingga ya udah bawa pulang dari Jepang uang banyak min, kemudian ternak sapi min, rungkat min. Ya ini jadi banyak sekali ya ini teman-teman mimin ini yang modalnya sampai ratusan atau miliaran itu gagal dalam penggemukan sapi. Jadi intinya penggemukan sapi itu bukan hanya sapinya gemuk tapi kita juga untung. Sehingga itu harga pembelian bibit sapi harus semurah